Jabodetabek. Kita akan tanyakan langsung kepada Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Wahyu Argo. Ya, selamat sore Mas Wahyu. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Wahyu, BMKG mengeluarkan peringatan dini per tanggal 29 Januari hingga 1 Februari untuk wilayah Jabodetabek. Seperti apa kondisi perakiraan cuaca di wilayah Jabodetabek sehingga peringatan dini dikeluarkan? Ya, baik. Berdasarkan pantauan kami, cuaca di wilayah Jabodetabek untuk sepekan ke depan secara umum masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Kemudian kami melihat ada potensi hujan lebat yang berpeluang terjadi di periode 29 hingga 30 Januari 2026, yaitu di sebagian wilayah Jakarta Utara, Kabupaten Bogor. Demikian. Iya, potensi hujan lebat yang dikatakan Mas Wahyu tadi, apakah berpeluang terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi di rentan waktu 29 hingga 1 Februari mendatang? Ya, cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang maupun longsor. Tapi kalau untuk di Jakarta mungkin nanti hanya banjir begitu saja. Kemudian juga disertai dengan gelombang tinggi maupun rop di wilayah pesisir. Kemudian dampaknya juga mencakup ancaman keselamatan jiwa ya Pak ya, terutama juga kerusakan rumah maupun infrastruktur. Kemudian juga berpotensi untuk mengganggu transportasi serta layanan publik seperti listrik, air bersih, serta komunikasi. Kemudian juga kami melihat juga berpotensi untuk menurunkan produktivitas ekonomi termasuk pertanian dan perikanan. Kemudian juga kami melihat adanya risiko terhadap kesehatan, utamanya terjadi akibat banjir, seperti penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Gitu. Iya, melihat curah hujan ekstrim yang terjadi sejak seperti malam tadi hingga pagi hari di beberapa wilayah seperti Bekasi dan juga beberapa wilayah Jakarta sudah terlihat tergenang banjir begitu. Nah, seperti apa kondisi di beberapa hari ke depan? Apakah curah hujan diperkirakan akan terjadi sama seperti malam hari tadi atau bagaimana? Iya, baik. Untuk 2 hari ke depan, untuk wilayah Jabodetabek sendiri, untuk malam hari ini diperkirakan secara umum masih berpotensi berawan hingga berawan tebal. Namun perlu diingat juga bahwa memang masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Tangerang, kemudian Tangerang Selatan, Bogor, Depok, serta Bekasi. Kemudian di esok hari, secara umum masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sepanjang hari, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di pagi, siang dan malam hari seperti di Kabupaten Tangerang, Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, kemudian di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Iya, Mas Wahyu, kemarin Pemprov DKI Jakarta melakukan OMC atau operasi modifikasi cuaca. Apakah di rentan waktu yang menjadi kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim masih akan terus dilakukan oleh Pemprov DKI? Iya, betul. Kami bekerjasama atau mendukung BNPB dan BPBD dalam hal ini. Kami mendukung operasi modifikasi cuaca yang saat ini dilaksanakan di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk mengurangi dampak dari potensi cuaca ekstrim yang masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Demikian. Ya, selain Jakarta, untuk daerah penyangga wilayah lainnya, apakah dilakukan operasi yang sama untuk modifikasi cuaca agar untuk minimalisir adanya cuaca ekstrim akan terjadi? Ya, betul. Memang poskonya berada di Halim Perdana Kusuma, namun area yang menjadi targetnya meliputi wilayah di Jabodetabek termasuk Tangerang, Bekasi dan Kabupaten Bekasi, termasuk juga di Kabupaten Bogor, gitu. Iya, tanda-tanda awal, Mas Wahyu, apa yang harus dikenali oleh masyarakat untuk mengetahui cuaca ekstrim dan waspada terhadap bencana hidrometeorologi melihat cuaca ekstrim yang terjadi ini? Ya, tentunya karena sekarang ini memang masih berada di musim penghujan gitu ya, jadi memang intensitas curah hujan masih cukup tinggi.
termasuk di wilayah Jabodetabek. Jadi kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang cuacanya masih akan terus berubah, akan mudah berubah gitu dalam beberapa hari ke depan, bahkan hingga akhir Februari nanti, karena memang diperkirakan puncak musim hujan berada di Januari hingga Februari nanti. Nah, masyarakat bisa mengamati atau bisa memantau yang berada di sekitar bantaran sungai, bisa memantau ketinggian debit sungai atau tinggi permukaan air di sungai, kemudian bisa melakukan langkah-langkah antisipasi gitu, Mbak. Iya, Mas Wahyu, BMKG merilis adanya siklon baru terhadap kondisi cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu ini. Nah, apa penyebab akhirnya ada siklon baru yang terjadi itu? Ya, betul. Memang beberapa hari lalu kami memantau adanya bibit siklon tropis di Teluk Karpentaria atau tekanan rendah yang berada di Samudra Hindia Selatan Jawa. Namun keberadaannya masih berupa bibit siklon tropis dan belum berpotensi berkembang menjadi siklon tropis gitu di wilayah Indonesia. Namun memang keberadaan tekanan rendah maupun bibit siklon tropis tersebut memberikan dampak tidak langsung bagi Indonesia, seperti adanya gelombang tinggi di perairan sebelah selatan Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara, kemudian juga angin kencang yang ditimbulkan di wilayah-wilayah tersebut. Gitu. Iya, apakah ada nanti akan ada dampak yang beresiko sekali jika pada saat siklon itu terjadi? Ya, tentu saja jika siklon itu terbentuk nantinya dapat berpotensi untuk menimbulkan potensi bahaya, terutama untuk transportasi darat dan udara, karena dapat menyebabkan gelombang tinggi dan juga terbentuknya awan-awan cumulonimbus yang membahayakan penerbangan. Demikian, Mbak. Iya, Mas Wahyu, ini bagi masyarakat Tionghoa bahwa hujan adalah berkah karena menjelang Imlek. Apakah perkiraan cuaca nanti memang menjelang Imlek itu akan seperti ini, gitu? Melihat Imlek adalah berkah kalau hujan, gitu, bagi masyarakat Tionghoa. Iya, betul. Karena Imleknya nanti masih berada di bulan Februari, di mana masih merupakan musim penghujan ya. Jadi memang diperkirakan di bulan Februari nanti masih berpotensi terjadi hujan gitu, Mbak. Ya, himbauan mitigasi bencana terhadap masyarakat bagaimana dari BMKG dan stakeholder terkait untuk disertai mitigasi bencana seperti apa? Ya, kami mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca, karena memang seperti kita ketahui cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian kami mengimbau masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan dengan lebih berhati-hati lagi, dan tentu saja mengupdate informasi cuaca melalui berbagai kanal media sosial BMKG, serta melalui aplikasi info BMKG yang ada di HP masing-masing. Gitu. Ya, terakhir Mas Wahyu, seberapa penting peran masyarakat untuk memantau segala informasi dari BMKG dan melihat cuaca ekstrim yang saat ini terjadi secara masif untuk hujan deras dan juga angin begitu? Ya, tentu saja pemantauan cuaca ini cukup penting untuk kelancaran aktivitas, terutama apabila masyarakat akan melakukan aktivitas luar ruangan gitu ya. Karena risiko yang timbul dari keberadaan cuaca ekstrim ini cukup besar, seperti angin kencang yang dapat merobohkan papan reklame, kemudian pohon-pohon yang sudah tua atau lapuk itu juga bisa menimbulkan risiko bagi masyarakat, begitu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Mas Wahyu Argo, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah bergabung di Antv Prime. Selamat sore, Mas Wahyu. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk